Sharing hari ini adalah mengenai anggur yang tetap bisa berbuah dengan lebat meskipun berada di dalam keterbatasan. Nah, seperti apa? Kita akan simak lebih detail lagi. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulan pot anggur pemula. Sebelum saya melanjutkan sharing hari ini, izinkan saya menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah kelemahan atau kekurangan di dalam diri kita sebenarnya adalah suara yang berbicara pada diri kita bahwa kita hanyalah seorang manusia. Sebab itu seharusnya kita bersyukur bukan hanya untuk kelebihan kita, tetapi juga untuk kekurangan kita. Oke rekan-rekan, yuk kita perhatikan. Ini yang saya mau sharingkan adalah anggur jenis atau varian New Baikonur. Ini sekitar 40 dompol lebih ya. 40 dompol lebih, beberapa ini sudah lenyap. Ini sudah lenyap, ini sudah lenyap, ini juga sudah lenyap ya. Lalu kemudian di sini juga ini ada yang sudah lenyap juga ya. Ada beberapa dompol yang sudah lenyap, tapi lenyapnya ini menarik karena lenyapnya tidak seketika, ya, lenyapnya satu ya. Itulah keasikan kita menikmati anggur yang kita tanam ya. Ini cukup banyak ya. Saya tidak perlu hitung ya rekan-rekan, itu juga sudah lenyap itu ya kan. Sudah lenyap. Nah, cukup banyak. Nah, ini kenapa ada yang sudah lenyap, lalu kemudian ini sudah ada yang mulai berubah warna ya. Terus kemudian ada yang masih hijau. Ini yang berubah warna nih. Nah, udah mulai berubah warna ya. Ada yang apa? Yang masih hijau seperti ini. Ini hijau, masih hijau, sebagian besar masih hijau. Tapi juga ada ini apa? Yang masih beri kecil ya, bahkan ada yang masih ngembang ya. Jadi kalau saya hitung dengan yang masih ngembang ini itu ya lebih dari hampir 50 ya, mungkin hampir 50 dompol ya. Nah, rekan-rekan, saya akan sharingkan ya keterbatasan dari anggur ini ya, yang ini kami tanam itu Mei akhir ya. Jadi kalau dihitung berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini masuk bulan yang ke-7. Tapi mulai berbuah itu bulan yang keempat ya. Bulan keempat itu sudah mulai berbunga. Nah, oke, lebat sekali, cukup lebat. Nah, oke, ya, bisa tunjukkan ke saya. Saya ingin memberi semangat kepada rekan-rekan ya. Rekan-rekan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir gagal, meskipun rekan-rekan menanam anggur di dalam keterbatasan. Yuk kita lihat keterbatasan yang pertama, tanaman anggur yang buah ini adalah laharnya atau medianya ya. Medianya ini tidak terlalu lebar ya. Coba saya jengkal ya.
Jadi hanya 2 jengkal tidak ada ya. Untuk lebarnya ini 2 jengkal tidak ada. 1. Nah, tidak ada 2 jengkal. Ini bawah sudah cor. Ya, sudah cor semen. Situ juga sudah cor pagar. Sana sudah masuk langsung jalan aspal. Ya. Sini juga cor semua sudah. Nah, itu. Oke, jadi hanya 2 jengkal tidak ada. Kemudian yang panjangnya ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 lebih sedikit, 12 jengkal. Ya, tetapi dikasih apa? Dikasih 3 tanaman kan? Ini yang awal ya, yang awal kita tanam 3, 1, 2, terus kemudian 3 di sini, tapi yang tengah mati. Jadi ini kenapa lebih kecil? Karena ini susulan. Nah, yang ini sudah apa itu cukup besar, hampir sama dengan yang berbuah. Ya. Kita lihat ini keterbatasan yang keterbatasan yang pertama ya. Jadi lahannya tidak terlalu lebar. Kemudian keterbatasan yang kedua. Ya, coba agak sini lihat dari sana ya. Ya, menghadap ke sana ya. Oke ya. Ya, ke atas. Nah, rekan-rekan lihat ya. Ya. Sana timur, jadi sana timur ya. Sana timur, kemudian baratnya agak menceng sana. Jadi artinya apa? Artinya tanaman ini ya di depan rumah 2 lantai ya, jadi ini praktis kena panas hanya sekitar 4 jam lah, 4-5 jam ya. Jadi hanya panas pagi sampai jam 11-an. Karena setelah itu tertutup dengan bangunan rumah. Lalu kemudian di sini juga ada tanaman yang cukup rimbun, yaitu mangga. Ya. Ini keterbatasan yang kedua, ya, keterbatasan yang kedua dari tanaman anggur ini. Ya, jadi rekan-rekan tidak usah khawatir mungkin lahan saya sempit gitu ya. Sinar mataharinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau tidak kena sama sekali ya jangan gitu ya. Tapi sinar mataharinya mungkin 3-4 jam, enggak apa-apa lah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa dia bisa berbuah dengan lebat ya. Oke, sekarang soal soal kenapa buah ini tidak rata ya. Buah ini tidak rata. Ada yang sudah habis ya. Karena berarti dia lebih menua lebih dulu. Ada yang masih hijau, ada yang masih kembang ya. Jadi kami menggunakan sistem potes pucuk berkelanjutan. Apa itu namanya? Sistem potes pucuk berkelanjutan itu begini rekan-rekan. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Jadi ini setelah primer terbentuk, sekunder terbentuk, lalu kemudian ada tersier ya toh. Misal ini contoh. Saya kasih contoh yang mana, yang ini ya. Oke. Ini. Jadi setelah tersier terbentuk, kemudian saya pangkas itu di mata tunas ya, dari sini itu sekitar antara 9 sampai 12. Jadi tersiernya saya pangkas potes pucuk itu menyisakan antara 9 sampai sistem potes pucuk berkelanjutan. Jadi begini, oke? Ya, saya perlu pakai ini. Agak kesini dikit.
Jadi maksudnya begini, ya. Ini kan tersier. Ya, ini tersier. Oke, lurus tersier. Nah, saya potes pucuk di sini. Oke. Oke. Nih, saya potes pucuk di sini. Nih, saya potes pucuk di sini. Ini bekasnya masih ada. Saya potes pucuk di sini. Jadi ini sekitar 9, antara 9 sampai 12 mata tunas. Saya potes pucuk di sini. Nah, kemudian dia tunas air berkembang besar. Ya, berkembang besar, dia menghasilkan bunga. Ya, di sini. Bunga di sini. Kemudian saya potes lagi di sini. Nah, ini ya, bekas potesannya. Jadi potesan yang kedua. Nah, yang ini tadi potes yang kedua ya, potes pucuk berkelanjutan yang kedua. Jadi yang pertama tadi menghasilkan buah ini, kemudian saya lanjutkan potes pucuk kembali di sini dan menghasilkan buah lagi ini ya. Ini sama yang ini. Entar. Nah, sama yang panjang ini. Nah, ini. Jadi terus kemudian nih lihat lagi nih. Ya betul ini ya. Nah, ini ada lagi ya. Ini muncul lagi. Kemudian ini kita enggak kita potes, malah dia keluar lagi ya. Baik, itu rekan-rekan ya yang bisa saya sharingkan, saya bagikan. Nah, nanti untuk soal soal pembuahan dengan sistem potes pucuk berkelanjutan akan saya perjelas. Tapi sharing hari ini adalah meskipun tanaman anggur kita ada dalam keterbatasan lahan dan keterbatasan sinar matahari, anggur kita tetap bisa berbuah dengan lebat ya. Salam sehat, salam sukses, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.